Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sangga Buana YPKP, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen, semester 4, kelas A18 dan dari kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Operasi dan Aplikasi dengan dosen pengampu Ibu Eva Rahmawati, SEMM. Jadi ini kita tuh nanti ngejelasin tentang MRP untuk produk susu Ultramin. Produk-produk itu ada coklat, strawberry, dan vanila. Jadi ini apa ini? Ini aturan apa? Itu untuk menjelaskan tentang sistem perencanaan dan pengendalian komponen-komponen yang diperlukan untuk perencanaan aktivitas produksi, khususnya dalam hal persediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dengan memenuhi tugas dengan 15 poin materi. Yaitu yang pertama pengertian MRP, kedua tujuan MRP, ketiga manfaat MRP, keempat latar belakang PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, dan yang kelima model persediaan dependen. Untuk yang keenam yaitu komponen material MRP, yang ketujuh input membuat MRP, kedelapan manajemen MRP, kesembilan proses perhitungan MRP, dan yang kesepuluh kapasitas produk. Untuk yang ke-11 yaitu struktur produk, ke-12 teknik road sizing, ke-13 perluasan MRP, ke-14 distribution resource planning, dan yang terakhir enterprise resource planning. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari Yang pertama, Alberi Dapa Audrey dengan NPM 111218327 Prodi S1 Manajemen. Dan yang kedua, Anisya Nurbarokah dengan NPM 111218349 Prodi S1 Manajemen. Yang ketiga, Devi Oktaviani dengan NPM 111218301 Prodi S1 Manajemen. Yang keempat, Devin Septian Dermawan dengan NPM 111218326 dengan Prodi S1 Manajemen. Yang kelima, Dila Nulur Padilah dengan NPM 111218300 Prodi S1 Manajemen. Yang keenam, Elpareta Aprilia Rahman dengan NPM 111218334 Prodi S1 Manajemen. Yang ketujuh, Ramja Buru Joki Hoda dengan NPM 111218319 Prodi S1 Manajemen. Kedelapan, Risma Julianti dengan NPM 111218302 Prodi S1 Manajemen. Yang kesembilan, Susi Susilawati Mulyasari dengan NPM 111218316 Prodi S1 Manajemen. Pengertian MRP atau Material Requirement Planning adalah sistem perencanaan dan pengendalian komponen-komponen yang diperlukan untuk kelancaran aktivitas produksi, khususnya dalam hal persediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan adanya MRP ini dapat memberikan peningkatan efisiensi karena jumlah persediaan bahan baku, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan dengan lebih baik. Tujuan MRP yang pertama, untuk meminimalisasi biaya persediaan. Karena dengan MRP, perusahaan dapat menentukan berapa banyak dan kapan suatu komponen diperlukan yang disesuaikan dengan jadwal induk produksi. Yang kedua, untuk mengurangi resiko tidak tersedianya bahan baku yang menyebabkan keterlambatan produksi atau pengiriman. Dengan MRP, perusahaan dapat mengidentifikasi banyaknya bahan dan komponen yang diperlukan, baik dari segi jumlah dan waktu dengan memperhatikan waktu tenggang produksi maupun pengadaan komponen. Yang ketiga, komitmen yang realistis. Dengan MRP, jadwal produksi diharapkan dapat dipenuhi sesuai dengan rencana, sehingga komitmen terhadap pengiriman barang dapat dilakukan secara lebih realistis.
Hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi. Dengan MRP, jumlah persediaan, waktu produksi, dan waktu pengiriman barang dapat direncanakan lebih baik sesuai dengan jadwal produksi. Terdapat 5 manfaat MRP. Yang pertama ada peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Kedua, peningkatan pemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Dari aplikasi MRP ini kita bisa mendapatkan peningkatan bila penerapan MRP tersebut berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Nah, jadi aplikasi MRP ini bisa membantu perusahaan dalam merencanakan produksi pengiriman secara lebih efisien dan teratur, sehingga bisa mengurangi waktu tunggu dalam produksi, menghindari keterlambatan pengiriman, serta meningkatkan keefisienan produk. Yang keempat itu ada tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Hal ini hampir sama seperti memudahkan untuk pengambilan keputusan. Jadi aplikasi MRP ini dapat membantu perusahaan dalam membantu tanggapan atau keputusan lebih tepat dan akurat dalam hal produksi, persediaan, dan pengiriman. Hal ini pun dapat membantu perusahaan dalam pengoptimalan operasional dan peningkatan profitabilitas. Yang kelima, ada tingkat persediaan menurun tanpa mengurangi pelayanan kepada konsumen. Latar belakang perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods dengan produk-produknya yaitu minuman dalam kemasan aseptik yang tahan lama. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company ini merupakan pionir pada kategori minuman dengan kemasan Tetra Pak. PT Ultra Jaya Milk pun sekarang memiliki mesin pemproses khusus tercanggih Asia Tenggara. Pada awalnya, perusahaan yang berasal dari sebuah rumah di Jalan Tamblong dalam Bandung ini hanya memproduksi susu, namun seiring perkembangannya, dia juga memproduksi jus dalam kemasan bermerek Buah Vita dan Gogo, serta memproduksi teh kotak, sari asem, dan sari kacang hijau. Sejak tahun 2008, merek Buah Vita dan Gogo dibeli oleh PT Unilever Indonesia sehingga PT Ultra Jaya Milk Industry bisa kembali ke bisnis utamanya yaitu produksi susu. Dan hingga kini brand unggulan Ultra Milk masih tetap unggul di antara segmen susu cair. Model persediaan dependen. Permintaan dependen merupakan permintaan untuk suatu produk yang berkaitan dengan permintaan untuk produk lainnya. Permintaan bersifat dependen terjadi bila hubungan antara produk dapat ditentukan. Bila manajemen telah membuat peramalan tentang permintaan barang jadi, maka jumlah yang diperlukan akan setiap komponennya dapat dihitung, karena semua komponennya bersifat dependen. Teknik permintaan dependen. Apabila dalam permintaan independen digunakan modal seperti konsep ekonomi order quantity, production order quantity, dan quantity discount, maka dalam permintaan dependen menggunakan teknik yang dikenal dengan MRP atau Material Requirement Planning. Persyaratan agar model persediaan dependen efektif. MRP akan menjadi efektif dengan syarat manajer operasi harus mengetahui dua hal. Yang pertama ada MPS, Master Production Schedule, adalah pembuatan jadwal secara terperinci tentang apa material atau komponen apa yang harus tersedia untuk membuat suatu produk. Jadwal harus mengikuti rencana produksi yang telah ditentukan untuk semua output dalam satu satuan waktu tertentu, yang di dalamnya sudah termasuk variansi input, rencana keuangan, permintaan konsumen, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan pertimbangan lainnya. Yang kedua ada Bill of Material. Bill of Material adalah sebuah daftar jumlah komponen, campuran bahan, dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Berguna untuk pembebanan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan. Untuk PT Ultra Jaya sendiri, utamanya susu, sehingga bahan yang dibutuhkan untuk yaitu susu yang diambil dari peternak sapi di Indonesia atau melalui koperasi-koperasi yang ada di daerah. Untuk kemasannya biasanya melalui karton khusus yang tidak mudah bocor. Bill of Material memiliki berbagai jenis. Yang pertama ada Modular Bills. Modular Bill yaitu dapat diatur di seputar modul produk. Modul merupakan komponen yang dapat diproduksi dan dirakit menjadi satu unit produk susu Ultra Jaya. Yang kedua ada Planning Bills dan Phantom Bills. Jenis ini untuk perencanaan diciptakan agar dapat menugaskan induk buatan kepada Bill of Materialnya. Yang ketiga ada Phantom Bills.
Phantom bill adalah bill of material untuk komponen. Biasanya sub-sub perakitan yang hanya ada untuk sementara waktu atau juga biasanya dari kemasannya bisa dirubah dengan tema-tema tertentu, seperti tema Ramadan atau tema Piala Dunia. Yang terakhir adalah low level coding. Jenis ini digunakan apabila ada produk yang serupa supaya dapat membedakannya, diberikan kode dan juga dibedakan dari segi warna atau bisa dari segi rasa, sehingga lebih mudah mengenali produk-produk susu PT Ultra Jaya. Selanjutnya ada persediaan. Pengendalian persediaan bahan baku memiliki pengaruh namun tidak signifikan terhadap efektivitas produksi sebesar 9,26%. Dan perencanaan proses produksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel efektivitas produksi sebesar 45,64%. Sementara secara simultan, pengendalian persediaan bahan baku dan perencanaan proses produksi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas produksi sebesar 54,3%. Sedangkan sisanya sebesar 45,7% merupakan pengaruh dari faktor lain. Mengenai apa yang ada dalam persediaan merupakan hasil dari manajemen persediaan yang baik. Sangat diperlukan dalam sistem MRP, sehingga akurasinya sangat menentukan keberhasilan MRP. Selanjutnya ada order pembelian. Order pembelian yang sudah jatuh waktu. Pada saat pesanan pembelian dibuat, catatan mengenai pesanan-pesanan itu dan tanggal pengiriman terjadwal harus tersedia di bagian produksi, sehingga pelaksanaan MRP dapat dilaksanakan secara efektif. Yang terakhir ada lead times. Lead times merupakan berapa lama waktu untuk mendapatkan komponen. Manajemen harus menentukan kapan produk diperlukan sehingga dapat menentukan waktu pembelian produksi dan perakitan. Dalam perencanaan kebutuhan diperlukannya daftar material atau BOM suatu produk. Kemudian, jadwal induk produksi atau Master Production Schedule yang merupakan gambaran atas periode permintaan, termasuk peramalan, rencana supply, persediaan akhir, dan kuantitas yang dijanjikan itu tersedia. Berdasarkan informasi dari jadwal induk produksi ini, kita dapat melihat permintaan dari produk jadi tersebut. Data lain yang perlu kita ketahui yaitu daftar persediaan atau rekaman persediaan isi secara manual yang diupdate dari hari ke hari. Setelah mengetahui bahan atau komponen yang membentuk produk akhir, status persediaan, dan waktu tenggang yang dibutuhkan untuk memesan atau merakit komponen-komponen yang dibutuhkan, maka dapat disusun perencanaan kebutuhan dari bahan baku yang diperlukan. Dengan diketahuinya bahan baku, maka dibuatlah perencanaan pembelian oleh bagian purchasing dan perencanaan produksi oleh bagian produksi. Selanjutnya, membuat Input Material Requirement Planning atau MRP. Dalam membuat MRP, maka langkah yang pertama yaitu mengumpulkan data dari PT Ultra Jaya Milk Industry Trading Company Tbk dari setiap awal bulannya. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu kapasitas produksi dari mesin-mesin yang ada. Yang kedua, struktur produksi atau Bill of Material BOM adalah bahan atau komponen apa saja yang terdapat dalam produk yang akan kita produksi. Yang ketiga, data permintaan atau dependent demand adalah permintaan konsumen yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan dengan forecasting yang ada. Yang keempat, stock on hand atau beginning on hand, yaitu data fisik yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, safety stock, yaitu persediaan tambahan untuk meminimalisir kekurangan bahan. Yang keenam, purchasing order outstanding atau purchase order. Yang ketujuh, minimum order adalah jumlah permintaan terkecil pemesanan yang ditetapkan oleh supplier. Yang kedelapan, lead time adalah jangka waktu bahan atau material yang dipesan sampai diterima oleh perusahaan. Jadi rencana kebutuhan bahan baku bersifat tidak statis karena sistem MRP semakin terintegrasi dengan konsep YIT, maka terdapat MRP dinamis
Jika terjadi perubahan bill of material dengan cara merubah rancangan, jadwal, dan proses produksi, maka sistem MRP berubah, yaitu pada saat perubahan terhadap MPS Master Production Schedule. Model MRP dapat dimanipulasi untuk mereplikasikan perubahan yang terjadi sehingga jadwal dapat diperbarui. Yang kedua, MRP dapat dinyatakan sebagai teknik perencanaan dan penjadwalan, sedangkan JIT dapat dinyatakan sebagai cara menggerakkan bahan baku secara tepat. Konsep ini dapat diintegrasikan secara efektif, misalnya yang semula mingguan menjadi harian atau zaman-zaman paket. Dalam hal ini diartikan sebagai unit waktu dalam sistem MRP. Penggabungan MRP dan JIT menghasilkan jadwal utama yang baik dan gambaran kebutuhan yang akurat, dan sistem MRP dan penurunan persediaan barang dalam proses. Proses perhitungan MRP, perencanaan kebutuhan bahan baku pada produk susu kemasan dengan semua varian rasa diproduksi oleh PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk ditunjukkan pada diagram influx berikut. Dari gambar di atas, perhitungan MRP yang pertama dilakukan harus mengetahui demand atau permintaan dari divisi marketing yang sudah diolah melalui forecasting, juga kemudian mengetahui BOM dari suatu produk. Khususnya pada penelitian ini adalah produk susu dengan varian rasanya. Setelah mengetahui demand dan BOM, maka dapat dicari dependent demand dari masing-masing bahan baku, yaitu dengan cara data permintaan dari marketing dikonversikan kepada setiap bahan baku. Dalam menentukan safety stock, terdapat kebijakan dari perusahaan yang telah ditentukan, dan data yang diperlukan untuk menghitung safety stock adalah dependen pada setiap bahan baku dengan jumlah hari kerja pada bulan tertentu. Setelah diketahui dependen dan safety stock, maka diketahuilah total demand. Dalam menghitung total supply, perlu diketahui purchase order. Data ini dapat didapatkan dari bagian purchasing, kemudian perlu diketahui juga buying on hand yang didapat dari perhitungan projected available balance bulan sebelumnya. Pada prinsipnya, perhitungan MRP ini adalah total supply sama dengan total demand. Jika total supply lebih besar dari total demand, maka tidak diperlukan planning order atau pemesanan. Tetapi jika total supply lebih kecil dari total demand, maka diperlukan planning order sejumlah selisih antara total demand dan total supply yang disesuaikan dengan ketentuan minimum order yang ditentukan oleh supplier. Setelah itu, harus menghitung project available balance yang merupakan sisa dari bahan baku untuk menjadi data buying on hand pada bulan selanjutnya. Kapasitas produk. Dalam proses produksi, susu kemasan PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk memiliki beberapa mesin dengan kapasitas yang berbeda-beda, yaitu 1. Mixing mempunyai kapasitas sebesar 32.000 liter per jam dengan 3 line produksi, yaitu line pertama dengan kapasitas 12.000 liter per jam, line kedua dengan kapasitas 12.000 liter per jam, line ketiga dengan kapasitas 8.000 liter per jam. Yang kedua, filling packing untuk susu kemasan mempunyai kapasitas 12.000 liter per jam dengan 3 line produksi, yaitu line ke-9 dengan kapasitas 4.000 liter per jam, line ke-11 dengan kapasitas 4.000 liter per jam, line ke-38 dengan kapasitas 4.000 liter per jam. Mesin-mesin ini bekerja selama 24 jam selama sehari, dibagi menjadi 3 shift, tetapi waktu efektif pengerjaannya adalah 18 jam karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi setiap line. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya seperti adanya CIP atau cleaning yang dilakukan selama 2,5 jam bila terjadi produksi pergantian fasa. CIP normal yang harus dilakukan selama 4 jam setiap setelah pemakaian 24 jam. Kemudian, faktor lain yang seharusnya mesin tetap bekerja tetapi menjadi tidak bekerja diperhitungkan 10%.
Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai struktur produk. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan susu kemasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada direct material dan yang kedua ada indirect material. Direct material adalah bahan baku inti yang terlihat dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh konsumen. Contohnya susu dan vitamin, pewarna alami, dan tetra yang menjadi sedotan atau kemasan. Lalu selanjutnya ada indirect material. Indirect material merupakan bahan penunjang yang digunakan dan tidak terlihat atau dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Contohnya seperti outer box, lem, dan tinta yang digunakan pada outer box. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai teknik lot sizing. Tujuan dari sistem MRP adalah menghasilkan unit-unit pada saat dibutuhkan, tanpa stok pengaman dan tanpa antisipasi pesanan mendatang berikutnya. Prosedur yang konsisten dengan asas ukuran lot yang kecil, rutin, persediaan rendah, dan permintaan dependen. Berikut ini ada beberapa teknik penentuan ukuran lot. Yang pertama ada lot for lot. Penentuan lot ini digunakan untuk memproduksi sejumlah yang diperlukan dan dapat pula untuk menentukan biaya. Lalu yang kedua ada EOQ, Economic Order Quantity. Seperti model yang digunakan dalam persediaan independen, cara ini lebih disukai apabila permintaannya relatif independen dan konstan. Lalu yang ketiga ada part period balancing. Teknik ini merupakan pendekatan yang lebih dinamis dalam menyeimbangkan biaya pemasangan dan penahanan. Cara ini menggunakan informasi tambahan dengan mengubah ukuran lot agar tercermin. Lalu yang terakhir adalah Wagner-Witten algorithm. Teknik ini merupakan teknik perhitungan yang mengasumsikan horizon pada waktu yang finite, yang pada akhirnya ada penambahan net requirement untuk mencapai strategi pemasaran. Selanjutnya ada perluasan material recruitment planning atau MRP. Yang pertama ada closed loop MRP, sistem yang memberikan umpan balik pada perencanaan kapasitas, jadwal produksi induk, dan rencana produksi sehingga perencanaan dapat dijaga validitasnya untuk sepanjang waktu. Yang kedua ada capacity planning. Capacity planning merupakan pengembangan closed loop MRP di mana perencanaan produksi menjalankan pekerjaan di antara periode waktu dalam pesanan secara beban yang halus atau smooth, atau pada akhirnya membawanya dalam kapasitas. Yang ketiga, ada MRP 2, sistem yang mengikuti dengan LRP pada tempatnya yang mana ada persediaan dapat ditambahkan oleh variabel sumber daya lainnya. Dalam kasus ini, MRP menjadi Material Resource Planning atau perencanaan sumber daya material. Yang selanjutnya yaitu ada Distribution Resource Planning atau DRP, rencana penambahan stok secara fase waktu untuk semua tingkat jaringan distribusi. Prosedur DRP harus dapat dimengerti karena analog dengan MRP sehingga harus mengikuti. Yang pertama ada Gross Requirement, di mana sama dengan permintaan yang diekspektasi atau perambalan penjualan. Yang kedua, tingkat minimum persediaan menyesuaikan tingkat pelayanan. Yang ketiga ada lead time-nya akurat. Yang keempat, definisi struktur distribusi. DRP mendorong kesediaan melalui sistem yang mana dorongan tersebut dilakukan oleh order tingkat atas atau retail. Alokasi dibuat tingkat atas dari ketersediaan persediaan dan produksi setelah disesuaikan dengan pengiriman yang ekonomis. Tujuan DRP adalah penambahan kecil dan sering dalam batasan pesanan yang ekonomis. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem yang terdiri dari paket perangkat lunak dengan aplikasi terintegrasi untuk digunakan secara luas di perusahaan. Tujuan ERP adalah mengintegrasikan proses kunci dari organisasi hingga mampu memberikan dukungan bagi semua sistem informasi fungsional di perusahaan guna menjalankan bisnis dalam kondisi yang cepat berubah dan kompetitif. Salah satunya perusahaan manufaktur PT Ultrajaya Meat and Trading Company Tbk yang merupakan perusahaan yang menghasilkan produk makanan dan minuman, terus mengembangkan infrastrukturnya
guna menghadapi persaingan terutama berebut pasar domestik yang mulai dibanjiri dengan produk-produk impor. Dengan menerapkan suatu sistem enterprise resource planning yang selanjutnya akan disebut RRP.